Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Jadikanlah Dia Raja atas hidup kita. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 8, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Pada akhir era hakim-hakim, pada saat Samuel sebagai hakim terakhir yang memerintah di Israel, maka berkumpullah tua-tua Israel dan menuntut dari Samuel yang sudah mulai menjadi tua untuk mengangkat seorang raja atas mereka. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Pernyataan bangsa itu bukan hanya mengesalkan hati Samuel, tapi juga hati Tuhan sendiri. Sebab itu, Tuhan berkata, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dua perkara yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, ketika manusia memilih untuk menjadi sama seperti orang lain, sesungguhnya inilah kehidupan dosa. Gereja dalam bahasa Greka atau Yunani disebut sebagai eklesia, yang berarti sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Bukankah itulah arti kekristenan yang sesungguhnya? Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dosa, dari hidup yang lama. Tentulah kehidupan orang percaya tidak sama dengan orang-orang yang lain, karena kita memang dipanggil keluar dari hidup yang lama. Ketika manusia justru menuntut untuk menjadi sama seperti orang lainnya, maka hal itu berarti sebuah pengkhianatan terhadap kasih Tuhan itu sendiri. Yang kedua, bukti sederhana dari keputusan manusia yang tidak mau hidup dituntun oleh Tuhan adalah menolak kekuasaan Tuhan sebagai raja atau pemerintah atas hidup kita. Manusia merasa lebih tahu dan memilih jalan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudaraku, pagi ini, belajarlah satu perkara. Hidup kita memang harus berbeda dengan orang lain, maka jadikanlah Dia raja atas hidup kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, tuntunlah dan memerintahlah sebagai Raja atas hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.